Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limut Jaja dari program studi hukum tata negara kelas ATRC semester 1. Dan di sini saya bersama narasumber yang luar biasa. Pada hari ini beliau Bapak Rohin selaku Sekda CPKP Kabupaten Pekalongan. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Perkenalkan, nama saya Rohim. Kebetulan saya selaku Sekretaris Daerah CPKP Kabupaten Pekalongan, yang saat ini CPKP adalah relawan yang struktural. Kami benar-benar relawan yang tanpa digaji oleh pemerintah, dan kami bermitra dengan pemerintah, dan kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Baik, terima kasih Bapak Rohin sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai masalah politik. Ya, boleh. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Bapak terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres? Kalau menurut saya bahwa keputusan MK itu memang tidak bisa diganggu-gugat. Lain dengan keputusan Allah itu sudah pasti. Nah, menurut saya putusan MK itu adalah ada satu kepentingan, kemudian prosesnya pun menurut kami kurang tepat, sehingga hukum itu terkait dengan putusan MK itu derajatnya lebih tinggi dari hukum politik daripada hukum yang sebenarnya. Nah, menurut saya sebenarnya hukum itu harus di atas segalanya. Akan tetapi di negara kita itu ternyata hukum itu menurut pandangan kami adalah dinomorduakan, dan proses politik itu yang nomor satu. Itu sayangnya hukum kita di Indonesia seperti itu, sehingga banyak yang terjadi yang kita lihat di media elektronik, di media tulis, media cetak dan lain sebagainya, itu sering terjadi bahwa hukum itu tumpul ke atas bahkan tajam ke bawah. Itu sayangnya di negara kita seperti itu. Banyak yang sudah ditayangkan di televisi dan masyarakat Indonesia itu tahu semua dan melihat kejadian seperti itu, dan itu sudah tidak aneh lagi di negara kita. Ya, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya adalah apa pendapat Bapak tentang pembangunan IKN? Menurut saya pembangunan IKN itu sih bagus, apalagi di daerah Kalimantan dibandingkan dengan yang berada di Jakarta. Kalau di Kalimantan dari lokasi tanah saja sudah luasnya luar biasa, dan mungkin itu sangat strategis sekali. Cuma kelemahannya dari Pulau Jawa harus ke luar Jawa, ke Kalimantan, itu nampaknya ya agak kesulitan. Tapi karena itu mungkin keputusan pemerintah dengan kebijakan yang seperti itu, mungkin pandangannya itu ya ke depan akan lebih baik. Karena melihat kondisi posisi di Jakarta, wah terlalu berjubel-jubel, terlalu padat, sehingga untuk pengembangan itu memang saya rasa sudah semakin sulit di sana untuk dikondisikan seperti itu. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga adalah apa saja isu-isu politik yang perlu diatasi dalam pemilu 2024? Isu politik yang pertama yang perlu kita waspadai yang terkait dengan pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024. Yang pertama adalah sebagai penyelenggara pemilu, yaitu KPU sampai ke bawah, sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa.
Itu yang pertama adalah KPU selaku penyelenggara harus amanah. Karena apa? Ketika penyelenggara pemilu tidak amanah, maka itu bisa terjadi kecurangan yang ada. Karena di tahun sebelumnya, tahun kemarin pun informasi yang kami terima ada kecurangan pada saat penghitungan suara. Sampai terjadinya penggelembungan suara di beberapa daerah atau beberapa wilayah. Nah, ini yang saya sayangkan. Saya selaku lembaga JPKP, selaku warga masyarakat tidak ingin hal itu terjadi dan terulang kembali, sehingga pemilu di Indonesia itu benar-benar jurdil, jujur dan adil. Itu yang masyarakat Indonesia diinginkan, seperti itu, Mas. Terus pertanyaan yang keempat, apa pendapat Bapak tentang money politik? Yang pertama, bahwa money politik itu adalah pendidikan pelajaran yang menurut saya tidak baik, karena itu akan menghancurkan citra Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya money politik itu suara bisa dijual belikan, dan itu jelas-jelas tidak sehat. Hukum money politik di Indonesia itu, cuma sayangnya pelaku money politik itu banyak terjadi dan dilakukan oleh para pejabat tingkat atas. Bahkan caleg-caleg sendiri, baik itu caleg pusat, caleg provinsi, wilayah, bahkan sampai caleg ke tingkat daerah, kabupaten atau kota, itu juga melakukan hal yang sama, memakai money politik. Padahal ada Bawaslu, ada pengawas dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya begitu sampai di lapangan ya enjoy saja. Dan itu seperti budaya, tradisi yang biasa dilakukan. Nah, lebih parahnya lagi, masyarakat kita itu juga bukan kami menyalahkan, tapi kurang tepat juga, karena masyarakat secara umum juga kadang-kadang mengharapkan adanya imbalan yang notabene bisa dikatakan sebagai pengganti tidak bekerja sehari. Akan tetapi hal semacam itu jelas itu tetap pendidikan yang tidak baik, pelajaran yang tidak baik, yang tidak perlu dicontoh. Nah, masyarakat itu sering mengeluh, nek ora arep oleh saiki oleh kapan? Nah, sehingga kesempatan itu oleh masyarakat dibudayakan. Itu selanjutnya, kalau masyarakat itu tidak diberi uang amplop lah katakanlah, itu mereka kadang tidak mau datang ke TPS, sehingga ini bisa mengurangi jumlah suara di masing-masing TPS. Sebagai contoh, misalnya di desa si A jumlah pemilih itu 1.500 atau sampai 2.000. Itu gara-gara tidak menerima sesuatu, katakanlah amplop jual beli suara itu, mereka enggan untuk datang ke TPS, sehingga dari jumlah 1.500 itu yang hadir mungkin bisa 1.000 atau kurang dari 1.000, atau yang jumlahnya 2.000 yang datang paling hanya 1.500 atau 1.000. Nah, ini kan sangat menyedihkan masyarakat kita dengan budaya yang semacam itu, terlalu dibudayakan, sehingga itu jelas-jelas yang jelas pendidikan dan pelajaran yang tidak sehat, Mas, itu. Dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Nah, mestinya yang berani mengawali itu adalah mereka-mereka para pejabat yang ingin kekuasaan, yang ingin menduduki kursi legislatif dan lain sebagainya. Itu mencoba untuk tidak memakai money politik. Nah,
karena belum pernah dicoba, itu mereka ketakutan jangan-jangan saya tidak ada yang milih. Tapi kalau itu sudah terbiasa tidak memakai money politik atau uang untuk jual beli suara atau kepala itu, saya yakin masyarakat nanti akan menerima dan hasilnya akan bersih tanpa dengan money politik. Itu Mas, seperti itu Mas, kira-kira seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir adalah hal apa yang bisa bikin orang Indonesia sadar bahwa kalau nyoblos atau pemilu itu penting? Jadi begini, kita itu dalam pesta demokrasi 5 tahunan atau 5 tahun sekali itu adalah termasuk ikut menentukan nasib bangsa. Artinya jika masyarakat itu tidak mau memilih calon presiden atau wakil presiden, artinya absen tidak memilih, itu sama juga membohongi negara kita sendiri, merobohkan negara kita sendiri, karena kita memilih pemimpin untuk bertanggung jawab ke depannya untuk bangsa ini, untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia ini benar-benar bermartabat, benar-benar bangsa yang disegani oleh negara lain. Sehingga jika warga masyarakat itu kok ikut memilih tanpa dengan dibayar, artinya tidak memakai money politik, maka itu sangat menentukan nasib bangsa. Sehingga kami cenderung menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, yang tentunya bahwa memilih pemimpin itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur dan adil, yang bisa mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, lebih-lebih bisa mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Itu harapan seluruh rakyat Indonesia. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru, bisa menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang sejuk tanpa harus dengan kekerasan. Maka pemimpin ini harus berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Sepertinya itu Mas, yang bisa kami tanggapi, yang bisa kami jawab, yang bisa kami respon terkait dengan proses politik yang berada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rafin atas waktu yang sudah diberikan pada hari ini. Sekian dari saya dan Bapak Rafin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.